Menginjak ke menginjak Organisasi. organisasi, monggo Monggo. diceritakan pengalamannya di organisasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah senantiasa kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena limpahan rahmatnya semata pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa bersama dalam program acara yang sama tentunya dalam On Mic Studio Kemenak Tuban bersama saya Laidia Mariati. Pemirsa On Mic Kemenak Tuban yang berbahagia, Gaung MGMP SMA Kabupaten Tuban kian kita rasakan dengan banyaknya kegiatan yang telah dilaksanakan, dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Ketua MGMP atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran PAI SMA Kabupaten Tuban, Bapak Hasan Lutfi SPDI. Beliau guru di SMA N1 Singgahan, begitu. Apa kabar Pak Lutfi? Alhamdulillah. Makin muda aja nih Pak Lutfi. Iya. Beliau tidak sendiri, karena kalau sendiri insya Allah tidak berani begitu ya. Beliau bersama teman Pak Adib Bakhtiar Rosidin SPDI. Pak Bakhtiar ini guru SMA N1 Montong. Beliau sebagai wakil MGMP PAI SMA. Apa kabar Pak Adib? Ya, alhamdulillah sehat. Baik, sehat nggih? Ya. Asli Montong? Asli Bangilan. Masya Allah, tonggo dewi. Iya, siap. Singgahan Bangilan luar biasa ya. Oke, lagi sibuk apa ini Pak Lutfi? Ya, ini tadi sudah pamit di kepala sekolah karena memang ini insidental ya, jadi Ya. kesininya kok pas di jam 11 rasanya. Oh, Nah, jadi mulai kita jam berapa Pak Lutfi kalau? SMA itu semuanya jam 3, jadi masuk jam 7 sampai jam 3. Oke. Oke, next time akan kami ralat Pak undangannya, jadi biar nggak terlalu banyak meninggalkan habis asar begitu ya. Jam 3 tet mulai begitu. Oke, kalau Pak Adib sendiri? Kebetulan karena ajakannya Pak Lutfi hari ini saya bisa ikut karena di jam 1 siang sudah kosong ada jam ngajar. Alhamdulillah, berarti tidak mengganggu ini ya. Tidak mengganggu aktivitas, cuman ya meninggalkan tugas-tugas tambahan yang lain. Alhamdulillah, semoga tetap sehat dan semangat ya di tengah Alhamdulillah. kesibukannya. Perlu nih perkenalan diri dulu nih dari Pak Lutfi nih. Pak Lutfi nih siapa sih begitu ya? Tadi kan hanya diawali sebagai Ketua MGMP Kabupaten Tuban. Nah, monggo Pak diperkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya diberi kesempatan pada kesempatan ini di ke depan, dan nanti untuk diskusi mengenai saja ya prosesnya sesuai arahannya Pak Laidia selaku host. Saya hanya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hasan Lutfi. Saya sebenarnya kelahiran dari Surabaya. Masya Allah, orang kota. Area Surabaya asli. Orang kota tinggal di desa. Di desa. Karena saya mendukung program pemerintah untuk transmigran, maka saya hijrah ke desa. Bukan transmigran itu. Jadi alhamdulillah Pak, semenjak kuliah di IAIN waktu itu, Ya. saya sebelum Kuliahnya mana Pak? IAIN dan Nobel Masya Surabaya. Allah, luar biasa. Terus ketemu dengan Bu Lutfi, akhirnya Bu Lutfi juga IAIN. Bu Lutfi juga IAIN. Masya Allah. Nah, sekarang saya kalah. Saya ikut. Oke, Bu Lutfi berarti yang asli Tuban ya. Asli Senori, Tuban. Oh, Senori ya. Oke, luar biasa. Ini tahun yang kalau di RT saya itu sudah 20 tahun mengajar. Di 20 tahun dulu 1 bulan secara SKB ya. 20 tahun ya Pak ya. Oke. Berarti masuk tahun berapa nih? 2004 sudah masuk Tuban. 2004 ya. Oh, berarti aku selikur tahun. Karena saya 2003. Betul. Oh iya. Pertama kali di SMA Singgahan. Itu langsung PNS? Belum. Dulu itu ada istilahnya GTT, guru tidak tetap honorer istilahnya.
Kemudian alhamdulillah ada angkatan di tahun 2014. Sebenarnya harusnya 2011, tapi karena waktu itu kan ada gonjang ganjing sehingga harus mundur semua. Akhirnya masuk di kategori 2, K2 istilahnya. Akhirnya alhamdulillah diuji sama sampai 2014, SK turun, tapi turunnya di SMA Banjar. Banjar ya? Iya, terus sehingga saya harus hijrah ke SMA Banjar. Dapat 9 tahun 6 bulan, kemudian saya ditarik lagi di SMA Singgahan. Secara chemistry mungkin ya, karena SMA Singgahan punya sejarah yang kuat di sana ya. Betul. Apalagi sekarang ini kan sudah tidak ada lagi boleh dia untuk GPT atau online itu sudah tidak ada. Jadi sekarang alhamdulillah teman-teman sudah diangkat semua, walaupun tidak langsung PNS tapi ada istilahnya P3K. Loh, non sewu Pak. Berarti honorer sudah nggak ada? Sudah tidak ada. Semua sudah menjadi P3K untuk di Diknas ya. Kalau di kami soalnya masih ada seperti Mbak Frida dan teman-teman yang lain itu masih honorer istilahnya, masih banyak. Kalau secara faktual mungkin gini, ada 1-2 itu pun sesuai dengan kebutuhan sekolah. Jadi misal yang sudah terdaftar semenjak dulu 2000 Ros untuk P3K 2022 yang terakhir itu pasti sudah terangkat. Tapi yang setelahnya ya otomatis kan baru lagi, sehingga dia harus di nanti database dulu. Luar biasa. Oke, saya potong dulu ini untuk perkenalan secara pribadi, nanti perkenalan lagi secara organisasi begitu. Monggo sekarang gilirannya Pak Adib ini. Monggo Pak Adib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Terima kasih Bu Ida waktunya, dan terima kasih, syukur alhamdulillah saya diundang ke sini. Itu pun karena diajak oleh Bapak Ketua, karena saya selaku wakil ketua MGMP kemana-mana harus mendampingi Bapak Ketua. Mendampingi Bapak. Kalau untuk pengenalan secara kedinasan, keorganisasian, saya mendampingi Pak Lutfi sudah 2 periode kepemimpinan beliau selaku ketua MGMP. Dan kalau untuk potong kompas ini Pak Adib ini, mestinya kan perkenalan dirinya dulu. Kalau perkenalan secara pribadi saya berangkat dari pertama kali saya mengenal pendidikan itu saya berangkat dari madrasah. Saya kalau dihitung dari dinas pendidikan, ya saya sempat mengajar mulai dari Madrasah Ibtidaiyah tahun 2000 di MI Nahdlatul Thalibin Kedung Mulyo Bangilan. Saya dulu sempat menjadi guru madrasah 8 tahun dari tahun 2000 sampai 2008. Terus 2008 dari 2004 mulai melangkah agak lebih tinggi. Kalau awalnya MI atau Madrasah Ibtidaiyah, mulai naik ke Madrasah Sanawiyah di Laju Kidul, yayasan besar itu, Yayasan Laju Kidul. Dari situ 8 tahun lebih, terhitung 12 tahun baru saya berhenti dan memposisikan diri untuk aktif di SMA tanpa bercabang di sekolah madrasah. Jadi terhitung di SMA itu saya baru tahun 2008. Kalau tadi Pak Lutfi kan lulusan dari UIN Surabaya ini. Kalau Pak saya alumni lokal mana ya? Dari Stigma, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Makdum Ibrahim Tuban. UMKM ya? Iya, lokalan saja. Kalau Pak Lutfi kan dari kota tinggal di desa. Kalau saya dari desa tinggal di desa dan berusaha. Kalau ada semboyan dari rakyat untuk rakyat, kembali ke rakyat ya. Kalau saya dari desa untuk desa, kembali ke desa. Luar biasa. Alhamdulillah. Kalau terhitung berarti 24 tahun sudah mengabdikan diri di dunia pendidikan. Ya. Oke, sekarang baru boleh nih kita menginjak organisasi. Mau diceritakan pengalamannya di organisasi ini. Kalau pengalaman saya di organisasi MGMP tentunya. Itu awalnya hanya sebagai anggota baru yang mengikuti bagaimana tuh musyawarah guru mata pelajaran PAI itu. Kalau kita dulu di madrasah kan hanya sebatas lokal ya. Kalau hanya sekitar 1 kecamatan atau 2 kecamatan. Sedangkan setelah saya masuk di dinas pendidikan menjadi guru SMA kan kita harus mulai adaptasi. Musyawarah guru mata pelajarannya ternyata tidak
lokal kecamatan, tapi langsung jadi satu kabupaten. Hmm. 1 tahun 2 tahun pertama saya hanya mengikuti saja, belajar dengan teman-teman, terus karena keaktifan saya termasuk kan orang pelosok Masya Allah, dari tadi dari Kenduruan. Dari Kenduruan itu kan perbatasan dengan Jawa Tengah, pelosok. Tapi setiap ada undangan MGMP itu saya kebetulan Hadir. paling aktif, hadir terus. akhirnya jadi niat- wakil ya. Karena niat saya itu memang kalau ada komunitas yang baik saya harus aktif. Iya, betul. Nah, dari keaktifan saya itu ternyata malah direspon baik oleh pengurus dan saya direkrut untuk jadi Pengurus tim ya. pengurus inti. Oke. Sudah Ya, 2 kali mendampingi Pak Lutfi. Sudah Berarti 2 Pak kali. Lutfi sudah 2 kali menjabat ini ya. Iya, Nggak ada penurunan nih Pak. ya seperti tadi Bu, tidak ada yang berani mencalonkan diri sebagai penggantinya Pak Lutfi. Seumur hidup. Ya, semoga saja Pak Lutfi sudah menemani kita. Enggak. Iya, Pak Lutfi, kembali ke Pak Lutfi nih. Benar Pak Lutfi ya. Jadi sudah 2 periode, berarti kalau 1 periode 5 tahun sudah 10 tahun. Iya. Hmm. Semenjak kalau di NGP itu 4 tahunan. Oh, 4 tahun, 8 tahun berarti ya. SK-nya itu untuk Hmm. bisa semenjak 14 2014. Oh, itu berarti begitu masuk menjadi anggota ASN yang ketua. langsung ketua ya, enggak ada yang soalnya orang kota itu tadi Iya. lah. Oh, nggak balik lagi berarti. Jadi ini sebenarnya target jabatan itu secara pribadi lah. Mm-mm. Jadi kalau kita di organisasi orientasinya jabatan, ya jabatan itu sebagai prestise mungkin Ya. apa ya mungkin saya nggak mungkin lah, maksudnya semau ini. Mm-mm. Tapi karena yang diminta itu adalah layanan. Mm-mm. Jadi kalau di NGMP itu katanya waktu tadi gimana? Ada rumor katanya tidak berani menggantikan saya itu karena memang kalau teman-teman butuh Pak gini pasti saya sempatkan kalau ya Iya. pasti saya jawab. Intinya mungkin gini Bu, kalau yang pintar lebih dari Pak Lutfi banyak. Tapi yang Tapi yang mau ya. punya kemauan, keikhlasan, dan Iya. rela berkorban untuk organisasi itu belum ditemukan. Ya, kayak haji ya Pak ya, Iya. kayak semboyan haji. Ya. Allah memampukan yang mau. Iya. Saya yakin kalau kemampuan dan keilmuan yang di atas Pak Lutfi masih banyak. Tapi pinter Pak. Berarti kan sama-sama ini antara Pak Bahtiar, saya nanya Pak Bahtiar kayak Iya. rekan dulu soalnya. Kalau Pak Amin. Bahtiar sama-sama di tahun yang sama, berarti sama-sama 2 periode artinya ya, sama-sama lama, sama-sama begitu lepas dari lembaga langsung menduduki jabatan begitu ya. Nah, yang dirasakan Pak Bahtiar ini sebagai anggota dulu kan ya dulu, Iya. manfaatnya MGMP itu apa sih Pak? Manfaatnya MGMP yang saya rasakan awalnya pasti silaturahmi kita tambah. Iya. Terus kapasitas kita ketika kita masih sendiri sebagai GPAI di sekolah kita. Iya. Ketika kita kumpul dan sharing dengan sesama guru PAI, meskipun sama-sama PAI SMA, tapi kan latar belakang dari Bapak Ibu guru yang ada berbeda, dan itu akan menjadi satu ilmu sendiri buat saya. Awalnya hanya seperti itu Bu. Saya hanya ingin bergabung dengan beliau-beliau senior supaya saya dapat banyak ilmu karena saya termasuk guru baru di SMA. Kelahiran tahun berapa nih Pak Bahtiar? Wah ini rahasia. Saya mau sensus soalnya. Saya dari tampilan masih muda begitu ya. Insya Allah. Halus ya. Saya kelahiran tahun 1981. Masya Allah, 81. Cuman saya 24 tahun sudah 11-12 sama Pak Lutfi ya. terjun di pendidikan. Ya, saya mengabdikan diri pertama di madrasah itu masih anak remaja. Masya Allah. Masih menyandang gelar Masih mahasiswa. ijazah SMA. Hmm, Kebetulan saya dari kecil sudah mondok. termasuk anak berprestasi gitu. Dari kepala sekolah yang sowan ke rumah saya dan meminta saya untuk ikut membantu madrasahnya. Mau tidak mau saya harus mau karena saat itu track record saya lumayan bagus. Masya Allah. Ranking terus setiap sekolah gitu loh, Mbak. Sejarahnya seperti itu. Jadi saya bukan melamar jadi guru tapi disewani Bapak kepala sekolah diajak membantu Luar berjuang. biasa memang GPAI Ya. GPAI ini GPA ya. itu harus seperti itu. Awal-awal saya di organisasi MGMP itu memang tujuannya untuk menimba ilmu lebih jauh Ya. tentang keorganisasian, tentang kalau keilmuan PAI saya jelas banyak
banyak belajar dari teman-teman yang lebih senior. Dari situ memang saya temukan banyak orang yang lebih senior secara keilmuan, tapi untuk kemauan mengurusi organisasi tidak semua mau. Iya. Jadi butuh orang-orang yang rela berkorban, paling tidak meninggalkan keluarganya, meninggalkan kesibukannya. Seperti Pak Lutfi sering mengatakan, aku itu orang pengangguran. Kita memang bukan pengangguran, Iya. tapi Karena kita sudah punya, jelas KPI. iya, kita punya komitmen untuk membangun organisasi yang kita apa ya, yang kita pegang, dan tanggung jawab kita harus di sana. Jangan sampai kita sebagai pengurus organisasi musyawarah guru mata pelajaran tapi tidak ada Iya. nggak ada action, nggak ada manfaat dan lain sebagainya. Tapi memang saya rasakan sendiri tadi, begitu kita janjian jam sekian gitu ya, pasti seperempat jam sebelumnya sudah hadir. Oh, setengah jam sebelumnya sudah hadir. Pak Lutfi on time. Nah, ini ciri-ciri pimpinan itu seperti itu. Saya sekarang ke Pak Lutfi dulu ya. Oke Pak Lutfi, dengan banyaknya anggota tentunya ya, ada berapa SMA dan ada berapa banyak guru PAI ini di Kabupaten Tuban untuk yang SMA? Untuk SMA itu sampai detik ini tercatat ada 56 guru PAI. Jadi kemarin kan ada pengangkatan P3K terakhir, sehingga datanya random lagi, sehingga harus kita verifikasi lagi. Jadi kalau secara keseluruhan 56. Itu terdiri dari SMA negeri seluruh Tuban. Jadi kalau SMA negeri itu kecuali Jenuh sama Semanding tidak ada SMA-nya, dan baru ini Wida, Mas. Oh iya. Dan untuk seluruh kecamatan ada SMA-nya, terus di kota ada 1, 2, 3. Jadi keseluruhan tadi tambah 1, 2, 3, 5 plus SMA swasta yang sudah. Jadi ini khusus SMA ya, SMK beda lagi ya? SMK kepengurusnya beda lagi. Itu sejak kapan SMK memisahkan diri? Semenjak 2018. Oh, berarti Pak Lutfi pernah sebagai ketua juga itu SMA, SMK gitu ya? Sempat menjadi ketua pengurus MGMP SMA SMK. SMK, oke, luar biasa. Oke, Pak Lutfi lagi nih ya. Saya juga ingin nih dikenalin sama struktur organisasi MGMP PAI SMA. Ini gimana sih? Kalau nggak salah kan ikut wilayah begitu ya? Mohon dijelaskan, Pak. MGMP itu sebenarnya satu-satunya organisasi struktural resmi dari pemerintah, dari kedinasan. Kalau kita berarti PAI itu kan strukturnya 2 boleh dia. Secara kedinasan kami itu dinas pendidikan, namun secara keprofesian kami itu dibina oleh Kementerian Agama. Sehingga kalau yang sudah paham, para pejabat ini pasti tahu persis. Jadi wilayah kedinasan kami itu ada di dinas pendidikan, kemudian untuk profesi dan pembinaan materi profesinya itu ada di Kementerian Agama. Nah, MGMP itu sebenarnya punya 3 fungsi, secara perundangan itu punya 3 fungsi. Yang pertama itu edukasi, kemudian yang ketiga itu adalah komunikasi, kemudian yang kedua adalah komunikasi, kemudian yang ketiga adalah sosialisasi. Jadi edukasi, komunikasi, sosialisasi. Yang pertama, edukasi. Apa yang diedukasikan? Ya berarti yang melekat di profesinya itu, berarti tentang materi pelajaran. Jadi di MGMP semua guru PAI bisa menajamkan, bisa memberikan aktualisasi, pengembangan media pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi pengalaman mengajarnya dia eksplor di MGMP untuk dibagikan sebagai praktik, berbagi praktik baik dengan teman-teman yang lain. Dan yang kedua komunikasi. SMA Kenduruan, SMA Singgahan, SMA 1, 2, 3, 4, 5 pasti mempunyai kondisi yang berbeda, kultur yang berbeda, pipes yang berbeda. Nah, ketika perbedaan ini kita saling menceritakan, ternyata dari situ teman-teman bisa mendapat pengalaman bahwa setiap pemecahan masalah yang timbul di lapangan, kita itu orang PAI, jadi kalau di Kemenak punya struktur Penma yang diurusi madrasah. Orang-orang madrasah itu mungkin basic religiusnya sekaruan, maksudnya sudah sekaruan orang-orang paling betul. Tapi kalau kita itu di umum, jadi gitu. Jadi tentu setiap sekolah ini mempunyai karakter yang berbeda.
kadang faktor penentunya bisa dari kepala sekolah, kadang dari kulturnya, kadang dari keuangannya, kadang dari anaknya, bisa jadi. Misal begini, di SMA 1 mungkin, secara indeks siswa itu mungkin bagus sekali, tapi mungkin dia punya kendala, saking banyaknya siswa justru kesulitan untuk mengatur, misal sholat zuhur berjamaah, gitu. Nah, lain lagi dengan di SMA kejuruan atau di SMA Montong mungkin. Secara SDM, secara infrastruktur memenuhi, tapi mungkin dari faktor lain, segmen masyarakatnya mungkin yang notabene kurang dari kalangan santri, sehingga untuk pengungsiannya itu harus kita kawal terus. Saya yakin masalah-masalah ini menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain, sehingga masalah bukan untuk diratapi, tapi dipelajari, kemudian dijadikan pengalaman yang baik, kemudian dijadikan praktek yang baik. Kemudian yang ketiga, sosialisasi. Jadi kalau Kementerian Agama dari pusat, Kanwil sampai ke PAIS di Tuban itu mempunyai agenda atau acara atau nomenklatur perundangan, itu paling tepat ya benar melalui WA, tapi untuk sosialisasinya harus lewat MGMP. Jadi MGMP tempat untuk mengedukasi kita, kemudian melakukan komunikasi dan sosialisasi, gitu. Itu strukturnya. Kalau di kepengurusan itu ada 3, jadi divisinya itu ada 3 seksi. Yang pertama itu seksi intern yang mengurusi tentang kerumah tanggaan, organisasi, administrasi dan sebagainya. Kemudian yang kedua tentang materi kepegawaian. Ini nanti berbicara mengenai profesi teman-teman, kemudian sertifikasi, kemudian PKP, istilahnya PKP itu pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, kemudian yang ketiga ini mengenai sarana dan prasarana. Kita tahu kalau visinya bagus, personilnya bagus, logisnya bagus, tapi kalau tidak ada logistik tidak ada guru mas. Bener ya, kalau di MA itu langsung pengawasannya bukan dinas kabupaten tapi Kanwil begitu. Kalau di MA atau SMA? SMA tetap di sini. Tetap di sini. Oh, bukan pengawasan. Oh, bukan, artinya yang kepegawaiannya dari dinas itu loh Pak. Oh betul. Jadi dinas pendidikan istilahnya itu begini. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur itu mempunyai struktur di bawahnya yang membawahi beberapa kabupaten kota, dinamakan cabang dinas pendidikan. Wilayah Tuban itu bersatu atau bergabung dengan wilayah Bojonegoro, sehingga namanya cabdingnya itu wilayah Bojonegoro Tuban. Jadi bukan dinas yang di pojokan itu bukan ya. Oke. Kantornya di mana kalau boleh tahu? Di Jalan Sawunggaling Bojonegoro. Oh, Bojonegoro ya. Berarti Pak Lutfi indak-indiknya ya, indak-indik ini ya. Ya. Tetap Bojonegoro ya. Oke. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi Pak, kesulitan tadi kan status kepegawaian itu di Dinas Pendidikan, sedang pembinaannya ikut Kementerian Agama. Yang dirasakan oleh seorang guru PAI itu bagaimana dengan kondisi tersebut? Apakah aman-aman saja, enjoy saja, dan dirasa memang ada manfaatnya begitu, monggo? Semua itu plus minus ya. Tapi dasar saya itu kalau punya masalah, tapi saya bisa pakai ilmunya Poseidon. Jadi kalau melihat sesuatu, misal ini ada sampah, kita melihat mungkin nonton dibersihkan, tapi bagi orang-orang pengusaha ini harus jadi apa? Jangan dipindah sih kelas ini jadi berapa ton loh hasilnya begitu. Nah ini yang menurut saya masalah itu kalau ini klasik Mbak sebenarnya. Jadi dari dulu sejarahnya PA itu memang seperti ini. Secara kepegawaian ada di Dinas Pendidikan, secara keprofesian di bawah pembinaan pemerintah. Menurut saya, selama komunikasi ini sinkron, harmonis, dan aktif, sampai detik ini, alhamdulillah, saya semenjak mulai Bumi loh. Bu Umi, kemudian Bu Ulfa, kemudian Pak Hadi, kemudian Pak Almarhum malam, Pak dulu itu Almarhum, ya, malam, yang kakaknya Pak Almarhum. Pak Sihab. Itu kalau kan jadi kasih kami, Pak Imam, itu tidak ada masalah. Ada masalah. Iya.
Kalau dari Pak Bahtiar sendiri? Ya cuman dulu memang ada statement yang guru PAI itu kayak anak tiri. Maksudnya kayak anak tiri itu ketika kita memohon atau menuntut kesejahteraan ke dinas, nah sampean kan mau kemenang. Tuh, kayak kita ini di Kembang-ambing. kan. Dulu kan image-nya seperti itu. Ya. Ketika kita menuntut apa ke dinas, sampean kan naik kemenang. Ketika kita soal ke Kemenak, menuntut kesejahteraan dari Kemenak, dan sampai kan mau dinas, jadi kita bingung. Tapi itu paradigma lama ya. Lama Sekarang sudah nggak ada kan? Sudah nggak ada. Karena Bahkan sekarang sudah ada sinergitas antara dinas dan Kemenak. Kalau boleh tahu nih, kesejahteraan yang dimaksud kan kalau nggak salah sudah terpenuhi dengan adanya sertifikasi begitu ya. Jadi sudah nggak ada masalah. Kalau dulu mungkin ya Pak ya, mungkin dulu sebelum ada sertifikasi, makanya itu disebut paradigma lama. Nah, senang kami dengan adanya pengurus-pengurus muda ini sehingga menimbun paradigma lama yang memang itu waktu saya menjadi pegawai baru-baru Pak, yaitu yang dikeluhkan. Kami ini ya guru-guru agama kalau datang di Kemenak keluhannya itu karena kami juga nggak ngerti dia mungkin bukan pengurus, karena kalau pengurus insya Allah pola pikir dan lain-lainnya tidak seperti begitu. Terima kasih pencerahannya. Terima kasih untuk pencerahan warga Tuban yang karena kita pelaku sejarah. Jadi paradigma itu sudah nggak ada kan, intinya sudah nyaman-nyaman saja. Oke Pak, kita melanjutkan ke program MGMP SMA Kabupaten Tuban nih, monggo. MGMP itu kalau dulu beberapa tahun ini mengalami perubahan, artinya perubahan dinamis. Jadi kalau program itu kan kita bagi menjadi dua, Pak boleh dia. Yang pertama program struktural, terstruktur, kemudian yang kedua insidental. Kalau program struktural ini kita sudah ada agreement sama MKKS selaku pembina kami. Jadi MKKS itu adalah musyawarah kerja kepala sekolah yang juga dinaungi oleh cabang dinas pendidikan. Jadi kita ini MGMP ini diberi kesempatan untuk melakukan pertemuan sebanyak 10 kali selama 1 tahun. Maksimal selama 1 tahun 10 kali. Nah, nanti realisasinya di lapangan ya sesuai dengan kebutuhan. Artinya begini, kalau memang ada hal yang urgent, misal perubahan kurikulum. Itu dibiayai dinas gitu. Makanya saya bilang 10 maksimal 10 oleh kebijakan MKKS ini karena memang itu nanti berkaitan dengan SPPJ. Oh iya. Jadi dalam ini berlaku berarti kan bisa lebih kan? Iya, bisa lebih. Tidak hanya PAI, semuanya MAPEL mempunyai kapasitas MGMP seperti itu. Nah, kemudian yang kedua program insidental. Program insidental ini kami lebih menitik beratkan di PKB, jadi pengembangan keprofesian berkelanjutan. Bentuk konkretnya itu bisa workshop, bimbingan teknis, sarasean, seminar dan lain sebagainya. Jadi kayak kemarin ini ada CP terbaru. Jadi sekarang tuh uraian tentang kurikulum yang menukik pada segmen materi pelajaran itu namanya CPTP. Tujuan pembelajaran dan cabang pembelajaran. Kemarin di PA itu mengalami sedikit ada penambahan sehingga kita harus segera menyesuaikan diri, kemudian mengkaji materinya secara mendalam sehingga untuk sosialisasi pembelajarannya di anak-anak ini tetap dan tetap secara holistik mengenal. Ada ini Pak, saya mau tanya ke Pak Bahtiar ini, di dalam kegiatan yang disebutkan oleh Pak Lutfi tadi, apakah ada urunan begitu? Karena kan dari dinas tadi cuma 10 kali dalam 1 tahun, yang insidentil yang memang diperlukan begitu. Ya, sebagaimana yang disampaikan Pak Ketua tadi, kita memang diberi rambu-rambu oleh dinas yang sudah disepakati MKKS itu dari sekolah itu menganggarkan maksimal 1 tahun 10 kali. Itu anggaran yang dikeluarkan sekolah selaku memberangkatkan guru untuk hanya untuk memberangkatkan SPPD-nya. Bukan tapi, konsumsi dan lain sebagainya bukan ya. Tapi untuk intern kita MGMP seperti yang disampaikan Pak Lutfi tadi, ketika memang ada sesuatu yang urgent di luar 10 pertemuan yang dibiayai MKKS itu atau dibiayai sekolah selaku surat perjalanan dinasnya, kita bisa pertemuan di luar dari itu dengan biaya sendiri atau dengan kemampuan kita masing-masing, kerelaan kita masing-masing.
Berarti kan sudah memenuhi target sebenarnya pemerintah mengeluarkan tunjangan, mengeluarkan apa istilahnya sertifikasi. Di antaranya kan untuk mengembangkan keprofesian Iya. dari masing-masing guru gitu ya. Kalau memang sudah ya udah kan. Kalau karena memang ada paradigma ini punyaku. Ya, begitu kan. Ini sertifikasi aku. Jadi ya udah ini hak saya. Padahal itu di dalam itu sebenarnya untuk mengembangkan Untuk mengembangkan keprofesionalan potensi guru ya. dari guru itu sendiri. Boleh buat beli laptop aku apa tuku dewe ya, di antaranya memang buat itu gitu kan ya. Termasuk kegiatan MGMP yang ke provinsi itu juga di luar kesepakatan KKS ya. Kita tidak ada biaya dari sekolah. Ketika kita memunculkan ide kegiatan untuk anjang sana ke kabupaten lain, pernah kita ke Jombang. Iya. Terus yang kemarin kita pernah studi di luar kabupaten kita, yaitu mengadakan IHT atau apa istilahnya sekarang, Bintek ya. Bintek IHT itu implementasi kurikulum Merdeka itu kita di Mojokerto. Iya. Itu tidak maksudnya tidak mendapatkan akomodasi dari sekolah. Karena tadi kan ternyata saya kira kan 10 kali itu berupa kegiatan ya, ada snack, ada macam-macam, ternyata hanya uang transport kan ya. Ya, uang transport kita, tapi nanti di MGMP kita bisa mengakomodasikan diri kita sendiri dengan sebisa mungkin lah bagaimana kita. Ini semua anggota sudah pro ya Pak, artinya sudah memahami tunjangan saya itu sebenarnya untuk ini tidak ada masalah berarti ya. Nggak ada masalah. Enak kalau gitu, makanya saya lihat kok kegiatannya MGMP SMA ini kok melejit Ya, gitu harus. ya. Kita diberi tanggung jawab mengurus. Kalau kita diberikan tanggung jawab amanah, terus kita tidak mampu melakukan apa-apa dalam satu periode yang kita pikul kan ya enggak Betul. layak ya. Oke. Kemudian Pak, giat apa saja yang sudah terrealisasi nih dari MGMP selain yang 10 kali itu tadi? Kayaknya yang besar-besar malah itu ya. Iya. Kita yang pertama kita sudah pernah presiden, sekarang tidak boleh pakai istilah studi praktik. Studi tiru. Studi tiru. Studi tiru. Apa yang dibandingin gitu? Jelas lebih bagus saya. Kunjungan. Iya, studi tiru dan ekonomi di MGMP. Dan yang kedua kita juga pentas PAIS boleh jadi pentas PAIS itu eventnya kan skala provinsi ya, ambil yang menjadi ya. Tapi di tataran kabupaten kita seleksi melalui momen pentas PAIS dan yang ketiga itu juga biaya kan? Ya biaya dari mana, bukan dari MKS. Jelas itu bukan dari MKS, bukan dari sekolah. Salut deh, salut. Kemudian beberapa kali Bintek, hampir tiap tahun Mas ya. Ya, kita usahakan minimal 1 tahun ada. Setiap tahun kita Bintek karena kurikulum Merdeka yang semenjak pasca COVID ini mulai dia ini membutuhkan akselerasi yang cepat untuk penyesuaian atas tentang aplikasi teknologi. Apalagi kalau di PA itu kan cara mengoperasikan teknologinya itu tidak seperti pada pelajaran lain. Harus ada task, harus ada varian, harus ada intervensi yang banyak dari usernya itu sehingga naskah-naskah agama ini dapat utuh diterima. Kemudian yang terakhir kemarin kita ikut Jambore moderasi yang diselenggarakan. Dihadiri Bapak Bahtiar ya. Bapak Bahtiar KKP. yang sana, bukan Bahtiar yang ini. Oh ya, kita sudah pernah menjadi tuan rumah MGMP provinsi di Pantai Mangrove. Jadi kita menghadirkan semua MGMP kabupaten kota se-Jawa Timur. Dan mereka dan itu biaya sendiri juga ya Pak? Biaya sendiri. Kenapa kok kita? Artinya ketika pemerintah sudah mengucurkan dana dan itu tepat sasaran, kita kan senang gitu loh. Ini loh, jadi kita itu bisa meminimalisir fitnah-fitnah yang ada di luar. Makanya saya tanya terus gitu. Salah satunya ketika kita diberi amanah untuk mengelola keuangan apapun sumbernya itu dari teman-teman atau dari mana, tetap kita wujudkan dengan kegiatan yang real, yang membutuhkan biaya besar dan kita tangani dan alhamdulillah sukses, tidak mengecewakan. Terus kita juga pernah satu kali langsung dijadikan sampel oleh Kanwil sebagai objek monet. Jadi
kita NGB PAI SMA Tutan. Oleh Pak ini, Pak Maimun langsung. Pak Maimun. Iya, Oh ya sebelumnya dulu berarti ya. Ini udah satu waktu itu sebelum Jadi kita dievaluasi, kemudian di istilahnya sama kayak jenengan gini. Apa aja jenengan kegiatannya? Tidak mau tahu sih, cuma nanya-nanya doang. Iya betul, itu dia sama satu itu Mas. Iya. Iya. Jadi dulu Pak kasihnya Pak. Iya, Adi Sarjono ya. Alhamdulillah kita apresiasi dan diambil dan diberi semangat supaya tetap maju kegiatan-kegiatan. Saya begini Bu Ledia, banyaknya program ini sebenarnya bukan semata-mata instruksional, artinya bukan semata-mata ini program yang harus dikerjakan enggak. Tapi tadi saya harus sensitif mendengarkan teman-teman, butuhnya konco-konco ini apa, maunya gimana, pengennya apa. Nah itu kemudian kita wujudkan di poin. Saya yakin kalau MGMP itu betul fungsinya, maksudnya kalau mereka merasakan iya manfaat, setiap kita ada pertemuan pulang mesti bawa file banyak tentang media, tentang materi, kan senang. Akhirnya besok dibuat pembelajaran di kelas bisa akhirnya. Nah ini yang saya terapkan di teman-teman. Jadi saya itu lebih respect pada inisiasi dari bawah. Artinya jika pun ini dianggap sebagai kegiatan yang padat, yang sangat kreatif, ini bukan saya, ini BSG-nya bukan saya, ini memang teman-teman. Ini memang ide teman-teman. Saya hanya istilahnya hanya komunikator saja, fasilitator. Nah, itu sebenarnya yang Pak yang bisa ditiru oleh kabupaten lain yang mungkin di kabupaten lain sendiri itu masih dalam paradigma lama begitu. Dan saya amati memang guru PAI di SMA itu masih muda-muda, ya kan? Masih muda-muda rata-rata. Timut yang tergantung cantik gitu kan. Ya mungkin karena yang mau eksis hanya yang muda. Enggak, saya lihat kemarin dari undangan yang menghadirkan siapa itu dari Bojonegoro, kepala dinas bukan sih? Iya, kepala dinas. Oh yang saya Bapak lihat Pak Hidayat Rahman. Ya, saya lihat itu kan semuanya. Kenapa kalau yang SMA itu muda-muda? Mungkin dari faktor itu Pak, yang muda itu lebih bisa menerima, lebih bisa memahami. Ya, ayo iki untuk iki ya. Otaknya main gitu. Oke kan gitu karena masih kami tidak berani menafikan yang senior Bu. Senior kami itu masih banyak. Beliau masih aktif tapi kadang beliau senior dan kapasitas beliau sudah dibutuhkan banyak kalangan sehingga ketika kita ajak ke MGMP benturan dengan kegiatan beliau di luar di masyarakat. Ya, di gitu masyarakat. Ya. Sebenarnya juga ada yang sepuh ya. Ya banyak ya. Oh iya. Yang sepuh yang kapasitasnya sudah tidak pengangguran seperti kita ya. Yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kadang momen ketemu MGMP itu beliau tidak bisa karena pas ada kegiatan di pengajian besar. Ya intinya seperti kan itu. tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada masalah. Ya yang awal tadi komunikasinya baik. Betul, komunikasi yang bagus, penerimaan yang bagus, klop. Kemudian peran dan support seksi PAIS yang terkait dengan kepala sekolah untuk kegiatan-kegiatan dari PAI sendiri ini bagaimana Pak? Kalau di pertama yang di forum kepala sekolah itu, jadi kalau di forum KKS itu kalau saya diundang beliau-beliaunya, kan setiap MGMP semua diundang beliau ya, sebagian KKS. Kemudian disuruh memberikan testimoni dan pemaparannya tentang organisasinya masing-masing. Saya mesti katakan ke beliau-beliau bahwa PAI ini unsur utama. Dengan sekolah mulai dari kecil sampai besar, nomor satu pelajarannya itu PAI. Artinya ini amanat yang nggak main. Skala prioritas kita itu tidak hanya formal, tapi agama itu lebih pada sikap dan dampak pada perilaku. Sehingga mohon kami guru PAI ini beri support, diberi feedback yang positif ketika kita mempunyai ide, ketika itu berhadapan-hadapan dengan katakan dengan hal-hal yang dilarang atau sulit dan lain sebagainya, mari kita temukan solusinya bersama-sama. Karena kepala sekolah kadang justru malah menyerahkan ke kita Mas ya. Justru malah menyerahkan ke kita. Banyak ya. Jadi seperti dalam 1 tahun di sekolah itu kan paling banyak itu kan agenda PHBI, pondok Ramadan.
Maulid Nabi terus. Jadi kalau dilihat di agenda Islam paling banyak kegiatan Islam. Sehingga kalau guru PAI-nya ini tidak eksis, tidak mempunyai peran yang maksimal, maka bisa dipastikan gaung sekolah juga akan mempengaruhi sekali. Kemudian kalau di ranah PAIS, alhamdulillah Pak Ino itu baru beberapa kali saya mempunyai kasih PAIS. Jangan membandingkan ya. Kasihan yang lama-lama. Pak Imam saya sampai kasihan nih. Ya karena muda ya, gitu loh, tenaganya masih full, terus yang tadi yang tua-tua kan dipakai di masyarakat. Jadi Pak Imam itu sangat welcome sekali kita. Sangat welcome, dan ketika kita nggak ada kegiatan justru kita diingatkan, Mas ini kayak gini, kok nggak gini gimana? Dengan pemantik sebenarnya. Kalau PAIS yang lama kan kita rasakan kan nggak boleh membanding karena senior tuh ya, karena beliau sepuh. Nah gini, Pak Imam itu selalu kasih PAIS kami itu Pak. Kalau kita misal ada masalah ini, misal begini kayak kemarin ya, Pak kita mau ada koordinasi dengan SPK, itu langsung dirinya tuh Masnya mau tindak-tindiknya itu langsung, iya Mas, sadar belum ya langsung gitu. Jadi nggak cuma di tanda tangani terus kemudian diskusi, enggak. Tapi Pak Imam itu mau, maksudnya mau jalan, apalagi dilupakan, malah ditelepon enggak. Nah ini yang menurut saya sampai gini Mbak aja, maksudnya di jari ini kita anak diri, saya malah bumi itu kemarin waktu saya anak emas. Kamu sih. Ini perjuangannya PAI ya karena perjuangannya jenengan sekian tahun, sekarang ternyata kegiatannya ada. Ternyata dari dampak-dampak yang saya tanyakan tadi itu berimbas karena kerjanya ada gitu loh, sehingga kan pimpinan tuh juga enak lihatnya, supportnya di situ. Oke. Berarti kita sudah merubah paradigma anak tiri menjadi anak emas. Betul. Kemudian yang terakhir nih kayaknya nih, agak terakhir ke Pak Adib dulu ya. Kesan terhadap program Onmik Studio Kemenak Tuban ini bagaimana? Alhamdulillah. Kalau yang saya rasakan nih, karena saya ini pertama kali masuk Onmik Studio ya, berarti ada satu kegiatan yang mestinya tidak diketahui orang halayak umum, tapi bisa diketahui. Satu itu berarti ya, kita bisa sosialisasi kegiatan kita apa, atau kita bisa sosialisasi apapun yang kita mampu dalam hal apapun. Ini bukan hanya MGMP PAI ya, tapi masalah apapun, program yang dilakukan Kemenak Tuban dengan Onmik Studio bisa tersosialisasikan ke masyarakat secara umum. Kegiatan apapun itu jika diundang oleh Kemenak Onmik Studio, berarti masyarakat yang asalnya tidak tahu bagaimana kiprah suatu organisasi atau kiprah suatu kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tertentu jadi diketahui banyak masyarakat, sehingga banyak memotivasi, bisa menginspirasi dan mengikuti apa yang dicontohkan dari program-program yang sudah tayang sebelumnya. Kalau Pak Lutfi sendiri? Tentang Onmik ya Pak. Teknologi. Ini kok melihat-lihat programnya nih Pak. Bukan fasilitasnya. Iya. Teknologi itu keniscayaan. Artinya kita nggak bisa menghindar bahwa setiap tahun semakin canggih. Dulu kita masih ingat kalau tiap pagi kita masih nunggu Jawa Pos. Itu beritanya pun masih kemarin, kadang 2 hari yang lalu. Sekarang naudzubillah misal ada kecelakaan di depan, baru bangun tidur langsung tahu. Artinya kegiatannya Pak Lutfi belum selesai sudah tayang. Iya betul, termasuk salah satu inspirasinya mungkin di lembaga kami PAI itu akan bisa memunculkan ide Onmik Studio SMA negeri mana gitu. Untuk podcast tentang keislaman. Jadi narasumbernya bisa anak-anak yang sudah punya potensi, kita coba dijadikan narasumber. Yang jelas sangat bermanfaat sekali tadi ya. Artinya kalau misalnya tahun depan maksudnya kita ada akar atau apa,
Soalnya akunnya sudah kadung jadi semua loh, gitu. Orang-orang yang update tiap hari leader viewer itu kan tetap pasti nurut jenengan. Artinya orang yang ada di pojok Pelumpang, pojok Penjuruan itu kan tidak mungkin istilahnya nunggu atau tanya temannya dari WA kan. Pasti saya yakin informasi itu lebih utuh dari pembicaraan seperti ini. Walaupun iya betul. Jadi ini seandainya kita naskahkan dari tadi, mungkin narasinya sampai kemana-mana. Dan itu saya yakin orang pasti malas mau baca ini. Jadi harus penyampaiannya harus seperti ini, memang harus dikemas broadcast, harus ada entertainnya begitu, harus santai. Tapi yang intinya itu sampai begitu. Kami berharap nih, kan ini mudah-mudahan nih, kami berharap followersnya Kemenak Tuban ini, akun YouTube-nya Kemenak Tuban juga bisa naik, Pak. Saya serahkan ke pundak bapak-bapak berdua ya. Terus gini Pak, Pak Lutfi, mungkin nanti kami tidak menutup kemungkinan untuk siapapun tampil di sini begitu ya, karena Pak Lutfi kalau ada apa-apa, misalnya ada yang sesuatu yang memang patut untuk disampaikan ke khalayak, Pak Lutfi bisa hubungi kami. Nanti ya, jadi siswa berprestasi nanti bisa menghubungi kami, nanti kita jadwalkan. Memang selalu kita jadwalkan karena sudah terjadwal begitu ya, gitu Pak. Jadi terima kasih. Open, sebenarnya kita open, siapa saja boleh. Tapi ranahnya tidak terbatas pada ranah agama. Ranahnya tentunya yang berhubungan dengan Kementerian Agama dong. Masa kita membahas Adela kayak tadi. Iya, kalau membahas Adela tadi di luar konteks aja ya. Kalau yang dibahas di sini tetap yang berhubungan dengan pendidikan. Kenapa Dinas Pendidikan? Karena berhubungan dengan Kemenak. Dan saya PAI berhubungan dengan Kemenak begitu. Terus program-program Kemenak yang lain. Ya. Oke, kemudian pesan-pesannya nih sebelum kita akhiri dari Pak Lutfi dulu ya. Pak Adib dulu, monggo Pak Adib. Pesan untuk khalayak umum. Ada pesan untuk teman-teman NGMP juga dan teman-teman yang ikut berkontribusi dalam pendidikan. Kami berpesan bahwa oke lah, kesibukan apapun yang kita miliki di rumah atau kesibukan apapun sebagai tugas harian kita tetap perlu open pada organisasi yang kita pikul bersama, karena tanpa open itu organisasi itu tidak akan hidup. Contoh kecil saja, kalau kita di sekolah punya OSIS ya, kalau kita selaku guru agama atau guru PAI, kita tidak nimbrung di kegiatan OSIS, kemampuan kita atau keilmuan kita dalam sisi agama pun tidak akan tertoreh di kegiatan yang OSIS lakukan di sekolah sehari-hari. Jadi paling tidak minimal itu open dulu. Jadi kalau Bapak Ibu guru yang lain, teman-teman NGMP punya kapasitas yang jauh lebih tinggi atau punya keilmuan yang cukup untuk masyarakat, tapi kalau kurang kontribusinya ke NGMP kan kita sebagai teman-teman yang membutuhkan sharing ilmu kan kurang. Ketika kita kumpul yang ketemu hanya teman-teman itu saja yang setiap hari itu saja pun ya sudah kemarin bicarakan. Tapi kalau orang-orang yang senior yang nggak pernah hadir bisa sharing ilmu, kita bisa dapat ilmu. Jadi pesan saya untuk teman-teman ya, tolonglah kalau kita ranahnya ke MGMP ini kita hidupkan sama-sama. Rasa memilikinya ada, tidak bergantung pada Pak Lutfi saja, tapi kita semua memiliki MGMP ini. Dan untuk yang lain yang menyaksikan podcast ini ya, kegiatan apapun lah, bukan MGMP PAI, apapun itu butuh pengorbanan dan butuh perjuangan, butuh keikhlasan, butuh apa ya, salah satunya pokoknya jangan merasa aku sibuk, saya tidak bisa itu, saya tidak punya waktu. Kalau semuanya bilang itu terus dijawab Pak Lutfi, aku kira mau ya, kalau itu sering ya, aku kira pengangguran. Oh, depannya aku kira pengangguran ya, tidak seperti itu, tapi open itu ya. Ya itu saja yang saya sampaikan untuk teman-teman, khususnya teman-teman GPAI. Ditutup nih sama Pak Lutfi. Yang pertama, saya orang PAI wajib dunia nusratul akhir. Jadi sibuknya kita di dunia itu bukan untuk dunia sebenarnya, kita ke dunia, tapi
bagaimana mengemas ini semua menjadi ibadah, kan itu yang paling penting. Saya yakin ngopeni anak-anak di sekolahan juga ibadah, ngopeni MGMP juga ibadah, ngopeni apapun, saya kira organisasi apapun kalau muaranya memang untuk kebaikan, saya kira juga sebagai ibadah. Sehingga paradigma kita tentang ibadah terus kita perluas lagi. Ini on mic ini Ibadah. nah betul begitu. Saya kira kalau semuanya muaranya begitu, semangat. Kemudian teori kepemimpinan saya masih belajar dari orang-orang sepuh Jawa. Jadi katanya itu ada 3 prinsip, ada 3 kapasitas yang harus dipenuhi. Yang pertama yang pertama benar katanya. Jadi perilaku kita, sistem kita, kerja kita yang harus kita tanam, yang harus kita lakukan adalah prinsipnya benar, artinya tidak melanggar, tidak bertentangan dengan aturan apapun dan bisa diterima. Kemudian yang kedua, pintar dalam arti itu kita jeli menganalisis. Ya, jadi harus benar-benar membuka mata, membuka telinga, lebih banyak mendengar dan melihat daripada berbicara, ya. Begitu, sehingga ketika data yang otentik itu kita dapatkan, maka kita jangan tahu persis kebutuhan apa yang kita harus buat, harus kita kreasikan begitu. Dan yang terakhir, nah ini over. Jadi benar, pinter, over ini yang sulit. Over itu tadi skala prioritas. Jadi kita semuanya punya kepentingan, semuanya punya kesibukan, semuanya punya tanggung jawab. Tapi saya yakin wong sini scenario jauh banget ya. 1,5 jam kan ya. Masya Allah. Tapi karena cinta. Akhirnya ya tetap seperti tetap saya sendiri, saya bukan saya belajar dari lingkungan saya, dari jenengan, dari kawan-kawan saya. Karena tadi saya ingin semuanya yang ada di dunia saya semua dalam bentuk refleksi bahasa saya. Itu saja. Paling tidak itu ya wejangan dari Bapak Pendidikan kita tetap mengena Pak. Yang Arso Sengkulodo kita bisa, terus yang Madya Mangun Karso kita juga harus bisa. Yang Buri Handoli. Kalau Tuturi Handayani, suatu saat kita kan akan menjadi Tuturi Handayani gitu. Kalau kita sudah menginjak usia sepuh, kita harus merelakan MGMP itu dipegang oleh junior kita yang kita tinggal Tuturi Handayani saja. Jangan terus kita di depan terus, yang lain tidak diberikan kesempatan untuk berkontribusi di MGMP. Bisa tanda-tanda. Oke Pak, terima kasih sebelumnya untuk kesempatan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih jauh-jauh dari Singgaran dan Montong, Masya Allah, hanya untuk seorang. Oke, demikian tadi pemirsa pembicaraan kita dengan 2 orang yang luar biasa, yang begitu hebat. Sebelum kita akhiri nih, saya ada pantun nih Pak ya. Oke. Membeli ikan sekalian mampir ke Majalengka. Yuk selalu tingkatkan inovasi guru PAI SMA ya. Sekian persembahan dari kami. Jika ada salah kata bukan malah mencari yang sempurna. Sayur kupat janglane Ramtoro menawi wonten lepat dalem nyuwun pangapura. Saya Laidia Mariati, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban undur diri. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.